Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang wheel alignment atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pensejajaran roda-roda. Nah, pensejajaran roda-roda ini atau wheel alignment itu digunakan pada kendaraan, khususnya mobil, baik mobil kecil maupun mobil besar, yang bertujuan untuk meningkatkan handling dari kendaraan dan juga memperpanjang umur dari komponen yang ada dalam sistem pemindah daya, khususnya ban di sini, karena ban langsung bergesekan dengan permukaan jalan. Nah, maka dari itu konfigurasi yang sesuai antara sistem suspensi dengan sistem kemudi dan pemposisian antara keduanya dapat meningkatkan handling dan juga durability atau ketahanan dari sistem pada umumnya. Baik, sedangkan wheel alignment macamnya atau bagian dari wheel alignment itu terdapat 5 sistem. Yang pertama adalah camber, yang kedua adalah caster, ketiga steering axis inclination atau disebut dengan kingpin. Juga ada yang keempat two in atau two out, dan yang terakhir adalah turning radius. Dan dalam video kali ini secara khusus saya akan menjelaskan lebih mendetail mengenai wheel alignment, khususnya sistem camber. Baik, kita mulai pembahasan dimulai dari diagram yang sebelah sini. Nah, yang disebut dengan camber di sini adalah sebuah sudut kemiringan antara garis lurus atau garis tegak lurus roda atau ban terhadap garis vertikal kendaraan atau permukaan jalan. Nah, kita lihat diagram di sini. Ini adalah garis sumbu yang disebut dengan sumbu vertikal atau sumbu 0, dan ini adalah sumbu kesejajaran antara roda dengan sumbu, dan sumbu yang sebelah kiri ini adalah sumbu kemiringan sistem suspensi pada umumnya. Baik, kita lihat di sini sudut atau besar sudut antara garis tegak dengan kemiringan camber ini disebut dengan camber. Dan camber terdapat dua macam atau dua tipe. Yang pertama adalah camber positif dan yang kedua adalah camber negatif. Nah, yang saya ambil contoh di sini adalah camber positif, yang mana disebut dengan camber positif karena kemiringan roda, kemiringan tegak lurusnya roda terhadap garis vertikal adalah ke bagian luar kendaraan. Nah, sudut pandang ini adalah sudut pandang dari bagian depan kendaraan, dan ini adalah bagian dalam kendaraan, dan ini adalah bagian luar. Maka jika suatu roda miring ke bagian luar, maka disebut dengan kendaraan yang menggunakan camber positif. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa ada kendaraan yang atau khususnya mobil menggunakan posisi kemiringan roda seperti ini? Nah, perlu ditekankan bahwa penggambaran ini di sini adalah penggambaran secara ilustrasi, karena memang pada kenyataannya kemiringan ini tidaklah terlalu terlihat secara mencolok. Tapi yang jelas bahwa dalam sistem suspensi, sistem kemudi kendaraan, terdapat kemiringan baik ke dalam maupun keluar yang disebut dengan camber. Nah, baik, sekarang kita ulas kedua tipe camber pada mobil, yaitu camber positif dan juga camber negatif.
Nah, seperti yang telah saya ulas sebelumnya bahwa camber positif memiliki kemiringan ke bagian luar, yang mana pada camber positif biasanya terdapat offset antara garis vertikal atau garis 0, sumbu 0 dengan garis sumbu suspensi di sini terdapat offset. Sedangkan pada camber negatif tidak terdapat offset di sini. Nah, perlu diketahui bahwa fungsi dari camber adalah jika kendaraan melakukan fungsinya atau bergerak pada saat jalan lurus. Nah, fungsi camber di sini adalah membuat laju kendaraan agar berjalan pada garis yang lurus, tidak berkelok-kelok, tidak terkendali. Nah, kita ambil contoh, misalnya mungkin Anda pernah melihat seorang supir yang membawa atau mengemudikan kendaraan pada jalan yang lurus. Roda kemudi atau setir dapat dilepas begitu saja oleh sang pengemudi, karena di sini fungsi dari wheel alignment atau khususnya camber di sini bekerja pada saat kendaraan melaju di posisi atau di jalan yang lurus. Nah, begitu juga pada saat kondisi berbelok, fungsi dari wheel alignment khususnya camber di sini sedang bekerja. Nah, proses bekerjanya adalah pada saat setelah membelok dan akan jalan akan ke posisi lurus kembali. Nah, fungsi dari camber adalah pengembalian posisi roda kemudi atau setir ke posisi lurus semula, baik pada camber positif maupun camber negatif. Kita beranjak ke diagram yang berikutnya. Ini adalah gambaran kendaraan pada saat melakukan laju, baik pada saat melaju lurus maupun pada saat melaju belok. Dan ini adalah contoh dari camber positif. Saya buat bodi yang sederhana, hanya berbentuk persegi seperti ini. Tapi ya cukup menjelaskan bahwa pada saat lurus, camber atau khususnya posisi roda di sini sedang di posisi positif camber seperti ini, miring ke bagian luar. Namun pada saat berbelok, misalnya belok ke sebelah kanan, misalnya melaju ke arah sana dan belok ke arah kanan, maka posisi roda karena mekanisme dan juga konfigurasi sedemikian rupa dari sistem suspensi dan juga sistem kemudi, maka posisi roda akan menjadi seperti ini. Nah, ini pada camber positif. Tetapi ini tidak hanya wheel alignment yang hanya menggunakan camber, tetapi perlu diingat yang saya sebutkan tadi, camber, caster, steering axis inclination dan lain sebagainya itu berperan penting di dalam sistem kemudi kendaraan yang kita sebut dengan wheel alignment ini. Dan diagram yang bawah ini adalah diagram kendaraan yang menggunakan camber negatif, yang mana ini miring ke bagian dalam dan ini pada saat berbelok. Kita lihat posisi roda akan menjadi seperti ini. Nah, perlu juga diketahui bahwa pada kendaraan yang menggunakan sistem penggerak roda posisi engine di depan dan penggerak roda di bagian belakang atau front engine rear wheel drive, itu biasanya menggunakan camber tipe positif, camber positif. Misalnya pada Avanza dan lain sebagainya. Dan untuk camber negatif biasanya digunakan pada kendaraan front engine, front wheel drive, atau pada umumnya di sini sedan, mobil sedan menggunakan camber tipe negatif. Baik, itulah penjelasan mengenai wheel alignment khususnya mengenai camber
dari Sekolah Online Teknik Otomotif bersama saya Willy Prastio.